Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Fikri dengan NIM 2892170015. S1 Manajemen, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. IR Sugeng Prayetno SH SEMM. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus perusahaan PT Prudential Life Insurance, yaitu pelindungan hukum bagi pemegang polis terhadap perjanjian asuransi jiwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pertama-tama saya akan membahas bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional, sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi resiko dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpunan dana masyarakat. Usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan pembentukan negara Indonesia. 1. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, sekaligus merupakan cita-cita leluhur bangsa Indonesia. Saat ini perkembangan asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa asuransi menawarkan berbagai macam produk asuransi melalui dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan lain-lain, sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link. Maraknya berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi sayangnya tidak diikuti dengan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi. Unsur ganti kerugian sebagai unsur penting dalam asuransi sayangnya belum berjalan sesuai dengan tujuan pemegang polis asuransi yang meningkatkan diri dalam perjanjian asuransi. Satu hal yang cukup pelik dalam asuransi adalah masalah klaim, yang merupakan uang pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi atau penanggung kepada tertanggung. Dapat dilihat bahwa perjanjian asuransi jiwa tidak dilaksanakan dengan etikat baik oleh pihak-pihak terlibat sebagaimana yang diatur dalam polis asuransi jiwa. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Kasus dalam sengketa asuransi yang menyangkut mengenai etikat buruk bisa datang baik dari perusahaan asuransi maupun dari pihak pemegang polis. Tujuannya sudah tentu demi keuntungan pribadi semata. Mengenai apa yang dimaksud dengan etikat buruk juga tidak ada pasal-pasal yang jelas menyatakan untuk itu. Etikat buruk yang dimaksud adalah kebalikan dari prinsip utmost good faith yang menekankan pentingnya prinsip beretikat baik dalam setiap perjanjian. Tidak jarang terjadi suatu kasus di mana pihak tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi dari klaim yang dianjurkan. Ada pula kasus di mana pihak tertanggung melakukan etikat buruk dalam melakukan klaim, misalkan dengan sengaja melakukan pembakaran atau propertinya guna mendapatkan ganti rugi. Ada pula kasus di mana pihak di luar tertanggung yang melakukan etikat buruk, misalnya dengan melakukan pembunuhan terhadap tertanggung guna mendapatkan klaim asuransi jiwa. Di samping itu juga terdapat kasus di mana pihak asuransi tidak mau bayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis dengan alasan telah terjadi pemalsuan atau pemberian keterangan yang tidak benar di dalam polis. Hal ini seperti sering kali terjadi sehingga masing-masing pihak menuduh pihak lain telah melakukan etikat buruk dengan tidak memenuhi prestasinya. Mengenai etikat buruk dalam asuransi adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak memberitahukan kondisi atau keadaan proyek yang akan diasuransikan, atau terjadinya wan prestasi yang mana tidak membayarkan kewajibannya kepada pihak tertanggung. Seperti kasus yang dialami oleh Victor Joy Sinaga, sengketa antara pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi Prudential Life. Perkara tersebut bermula ketika Prudential menolak klaim asuransi yang diajukan Victor atas nama istrinya Eva Pasaribu. Dalam gugatan, Victor menentukan ganti Prudential untuk membayar klaim asuransi senilai 150 juta rupiah. Akan tetapi pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi menolak klaim
atas apa yang telah diajukan pihak tertanggung. Pasalnya, perusahaan asuransi menilai tuntutan klaim asuransi yang dilayangkan ahli waris salah satu nasabahnya tersebut didasari dengan itikat tidak baik. Hal ini tentu saja merugikan pihak tertanggung atau pemegang polis, karena mereka yang terlanjur membeli polis tidak bisa lagi berbuat banyak ketika terjadi ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dan kenyataan yang diterima. Padahal konsumen asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketika terjadi komplain dari konsumen asuransi, apakah karena terjadi mis-selling, misrepresentasi, atau uang premi dibawa kabur agen, maka perusahaan asuransi harus bertanggung jawab secara moral dan hukum kepada konsumen selama memegang dibuktikan konsumen telah melakukan pembayaran resmi. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal sangat penting oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi. Pada hakikatnya, sejak pendatanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai penerapan perjanjian baku menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang pada pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Manakala timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya pada Otoritas Jasa Keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau litigasi maupun penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non litigasi. Permasalahannya ialah sejauh mana perlindungan pemegang polis asuransi diwujudkan. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lainnya. Adapun seorang dalam pemegang polis mempunyai suatu tujuan utama, yaitu untuk menerima ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa objek asuransi. Menurut ketentuan pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa harus memuat sebagai berikut. Pertama, hari diadakan asuransi. Kedua, nama tertanggung. Ketiga, nama orang jiwanya diasuransikan. Keempat, saat mulai dan berakhirnya evenement. Kelima, jumlah asuransi. Keenam, premi asuransi. B. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diuraikan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap perjanjian asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. C. Penyelesaian masalah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pasalnya, perkembangan industri perasuransian dan perekonomian di Indonesia sudah berubah. Undang-undang asuransi ini tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan dasar hukum pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerima premi atau perusahaan asuransi dengan imbalan untuk: pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan
maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau memegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut. Kedua, memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. D. Untuk kesimpulannya yaitu pasalnya perusahaan asuransi menilai tuntutan klaim asuransi yang dilayangkan ahli waris salah satu nasabah tersebut didasari dengan etikat tidak baik. Mengenai etikat tidak baik itu atau buruk itu dalam asuransi adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak memberitahukan kondisi atau keadaan objek yang akan diasuransikan, biasanya calon tertanggung, atau terjadinya prestasi yang mana tidak pembayaran kewajibannya kepada pihak tertanggung. Kasus dalam sengketa asuransi yang menyangkut mengenai etikat buruk bisa datang baik dari perusahaan asuransi maupun dari pihak pemegang polis. Tujuannya sudah tentu demi keuntungan pribadi semata. Di samping itu juga terdapat kasus di mana pihak asuransi tidak mau membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis dengan alasan telah terjadi pemalsuan ataupun pemberian keterangan yang tidak benar di dalam polis tersebut. Hal seperti ini seringkali terjadi sehingga masing-masing pihak menuduh pihak lain telah melakukan etikat buruk dengan tidak memenuhi prestasinya atau dengan data yang sebenar-benarnya. Nah, itu saja untuk presentasi saya saat ini yang dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis tentang kasus perusahaan PT Prudential Life Insurance atau asuransi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.